Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih berbagi lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang pernah saya alami ya. Karena di beberapa pertanyaan-pertanyaan kemarin itu ada yang belum saya jawab langsung ya, dan kemungkinan besar akan saya bikin video seperti ini supaya teman-teman yang lainnya juga bisa menyimak, karena dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu hampir mirip ya pertanyaannya, dan saya jadikan video ini supaya teman-teman yang lainnya itu bisa menyimak ya. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, saya bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun ahli herbal ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi ya. Dan saya doakan semoga teman-teman juga semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Semoga video saya juga bisa memotivasi ke teman-teman supaya teman-teman tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya. Langsung saja untuk menyingkat durasi ya. Ini pertanyaan pertama dari akunnya Adi Putri ya. Mas, apakah pernah merasakan dada sakit, nyeri hilang timbul berkepanjangan setiap hari terasa sakit? Pernah ya, jadi dada terasa sakit, terasa nggak nyaman, celekit-celekit, kadang sampai ke belakang gini ya teman-teman. Saya pernah merasakan dan itu hilang timbul yang saya rasakan ya. Tapi ada beberapa hari berturut-turut saya itu mengalami itu ya. Dan itu saya waktu di fase awal-awal ya, yang masih banyak sensasinya. Bukan hanya di dada ya, di area perut, di area pinggang, area tenggorokan ya, terus kaki, tangan gitu, kadang masih suka kebas gitu ya teman-teman. Terus kaki itu persendiannya itu linu-linu gitu ya, masih belum lagi sensasi-sensasi yang ada di kepala ya, yang pusing, yang keliengan ya. Tapi untuk sensasi di dada ya memang saya merasakan itu hilang timbul, tapi ada beberapa hari itu yang sering sakit gitu ya teman-teman. Sering sakit artinya ini sakitnya itu ya nggak sama setiap hari, kadang terasa celekit-celekit gitu ya, kadang celekit-celekit, terus kadang kayak senut gitu ya teman-teman ya, pokoknya nggak nyaman ya. Itu saya pernah merasakan. Tapi teman-teman nggak usah terlalu cemas ya, jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang ini ya macam-macam gitu ya, yang aneh-aneh gitu. Karena yang pernah saya dulu itu pikirkan juga, yang saya pikirkan itu adalah, wah saya itu kena penyakit berat, wah saya ini jangan-jangan kena ini, saya jangan-jangan kena itu ya. Ternyata ya setelah saya periksakan gitu ya, setelah periksakan saya dicek juga itu normal, dan itu akibat dari asam lambung yang naik gitu ya. Dan karena saya juga ada GERD gitu ya, jadi di area dada itu biasanya itu panas dan terasa mengganjal di ulu hati gitu ya. Itu yang saya rasakan itu seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak memikirkan, wah ini saya jangan-jangan kenapa ya, sakit ini sakit itu. Nah disinilah pentingnya teman-teman itu kenapa harus periksa ke dokter, supaya ada pemeriksaan di awal gitu. Karena kalau nanti di pemeriksaan di awal teman-teman memang sudah dicek, pokoknya sudah diperiksa lah gitu, dicek, udah di lab dan lain-lain, dan ternyata teman-teman itu tidak mengalami sakit yang lain ya, hanya teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Ya itu teman-teman nggak usah berpikir yang terlalu macam-macam. Karena karena terlalu berpikir macam-macam itu malah justru akan menambah timbulnya sensasi-sensasi lain ya. Itu yang pernah saya rasakan ya teman-teman ya. Jadi tetap tenang dalam menghadapi sensasi-sensasi yang bermunculan ya. Insya Allah nanti teman-teman saat kondisinya teman-teman itu sudah mulai membaik dari gangguan asam lambungnya ya, GERD-nya ya, sensasi-sensasi seperti ini mulai berkurang dan jarang ya teman-teman ya. Tapi seketika atau sesekali gitu ya, atau sesekali itu muncul, teman-teman juga nggak usah panik. Itu sesuatu hal yang wajar, seperti yang pernah saya alami dulu juga seperti itu. Sudah lama hilang ya teman-teman, ketika nggak kita minta gitu ya, tiba-tiba muncul sensasi gitu ya. Ya itu anggap saja wajar, karena mungkin belum sepenuhnya normal gitu ya, dari gangguan asam lambungnya gitu sebelumnya belum sepenuhnya membaik ya. Jadi tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mia 90.
tinggal kalau pagi pusing perut nggak enak ya, nggak apa-apa teman-teman ya, karena saya dulu pun itu seperti itu. Hampir setiap hari ketika bangun tidur saya sudah pusing ya, pusing memikirkan sensasi yang saya rasakan, pusing nggak sembuh-sembuh ya, pusing mikirin nanti makan apa gitu ya, karena banyak sekali dulu saya pantang gitu makanannya ya teman-teman ya. Tapi nanti berangsur-angsur gitu ya teman-teman juga akan bisa mengendalikan ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Memang dulu saya di fase-fase awal itu saya bingung ya, dan nggak tahu gimana nih cara mengatasinya ya. Cara mengatasinya untuk kondisi-kondisi seperti itu gitu ya. Tapi lama kelamaan ya, setelah saya pelajari juga ya, saya memahami bagaimana sih pola hidup untuk orang-orang penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, saya pelajari ya, pola makannya juga ya, pola pikirnya juga ya teman-teman ya. Memang masing-masing orang itu bisa berbeda ya, sensasi yang dirasakan itu bisa berbeda ya, antara saya dan teman-teman mungkin banyak yang sama tapi ada beberapa yang berbeda. Nah, tapi untuk penerapan pola hidup sehatnya ya, 3P secara konsisten menurut saya itu penting sekali. Jadi pada saat pagi hari ya, setelah kita bangun tidur ya, usahakan teman-teman itu minum air hangat. Kenapa seperti itu? Dulu saya itu tidak melakukan itu ya teman-teman ya. Tapi ketika saya lakukan rutin, bangun tidur saya minum air hangat ya, dan itu perut itu mulai terasa enak gitu ya, terasa nyaman, karena setelah minum air hangat nanti beberapa menit kemudian yang saya rasakan adalah buang angin ya, atau kentut ya teman-teman. Dan setelah kentut itu terasa nyaman perutnya ya, dan pusingnya juga nggak pusing sekali gitu, intinya berkurang ya teman-teman. Kalau masalah pusing sih saya hampir setiap hari itu merasakan pusing waktu itu ya, pusing keliengan gitu ya. Tapi setelah nanti juga pusingnya mulai menurun dan kita bawa sarapan, itu menurun lagi pusingnya ya teman-teman. Tapi untuk masalah sarapan ini kan ada beberapa orang yang memang ada beberapa yang mantang makanan ya teman-teman ya, ada beberapa yang sudah nggak mantang makanan tapi masih pusing, tapi sudah nggak mantang makanan, tapi ada juga yang dari awal gitu ya itu sudah mantang makanan. Sebenarnya ini sih tergantung teman-teman masing-masing ya, karena tingkat kecocokan atau kecocokan masing-masing orang itu berbeda terhadap makanan yang kita makan ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi ketika teman-teman itu merasakan di pagi hari perut nggak nyaman, terus kepala itu pusing, dan itu terjadi hampir setiap hari gitu ya, saya pun dulu juga merasakan hal seperti itu ya. Intinya tetap teman-teman itu jangan terlalu memikirkan yang sensasi yang muncul, fokus kepada pemulihan, fokus kepada penyembuhan. Kita jalankan pola hidup sehatnya ya teman-teman, bangun tidur, minum air hangat ya, nanti olahraga kecil gitu ya, terus sarapan ya, nanti udah ada matahari gitu ya, udah matahari sudah mulai bersinar gitu ya, kita berjemur gitu sambil olahraga ringan gitu, itu seperti itu ya. Terus aktivitas-aktivitas ringan aja yang semampu kita dulu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Saya doakan semoga lekas membaik dan sembuh ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Rosaliana27 Putri Norita. Hadir Mas? Oh ya, hadir. Salam sehat ya. Dari akunnya Jeffrey ALK. Iya Mas, saya tinggal keliengannya Mas, apalagi pas kerja tambah parah keliengannya. Apakah Mas dulu begitu? Nah, pada saat keliengan memang saya sudah bisa gini. Jadi ketika sensasi di fisik itu saya sudah mulai berkurang, saya sudah mulai bisa beraktivitas. Artinya aktivitas dalam artian saya belum bekerja lagi untuk merantau gitu ya, tapi aktivitas di rumah, bekerja di rumah gitu ya teman-teman, yang sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya ya, aktivitas apa saja ya. Tapi memang saya masih merasakan keliengan. Nah, dan setelah saya amati ya teman-teman, ketika saya itu dalam beraktivitas itu terlalu capek gitu ya, terlalu capek, nanti ketika saya itu istirahat gitu, itu saya merasakan keliengan. Apalagi pas pada saat aktivitas itu kita nggak konsen gitu ya, kita nggak konsen dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan, itu juga rasanya itu keliengannya itu kok terus ngikut ya. Tapi ketika saya itu mencoba konsen ya, mencoba fokus dengan apa yang saya kerjakan. Contoh misalkan saya harus merumput waktu itu ya, merumput itu ngarit gitu ya teman-teman, udahlah sambil nyanyi-nyanyi, walaupun saya kerasa keliengan gitu, sambil nyanyi-nyanyi, yang penting dapat rumput gitu ya, terasa senang sekali kan, seperti itu. Memang masih kerasa ya, tapi tidak
tidak seperti sebelumnya gitu ya, intensitasnya itu tinggi sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang masih merasakan keliengan tapi teman-teman sudah bisa bekerja, fokus saja kepada pekerjaan. Memang ini mengganggu, tapi kalau kita ikutin, waduh aku keliengan nih, waduh aku pusing nih, selalu dalam beraktivitas itu memikirkan itu akan semakin kuat ya teman-teman. Jadi fokuskan kepada apa yang teman-teman sedang lakukan gitu. Insya Allah itu bisa membantu ya, karena saya dulu juga belajarnya seperti itu teman-teman ya, mulai melatihnya itu seperti itu gitu. Oke ya teman-teman ya, nggak apa-apa, jangan panik, jangan cemas. Insya Allah juga nanti juga teman-teman itu akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi dari akunnya Andrea Cepi. Bibir pernah kering pecah-pecah dan sariawan mas? Pernah ya, bibir kering, tenggorokan kering, nggak enak ya, pecah-pecah kalau dipencet gini itu keluar darah gitu ya. Itu ya menurut saya itu ya dulu memang ya sempat namanya ya cemas juga ya, karena cemasnya kenapa? Karena saya sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety. Padahal kalau kita pikir lagi ya, pada saat sebelum kita itu mengalami gangguan asam lambung ini ya, mengalami gangguan GERD ini ya, kita juga sering yang namanya sariawan ya teman-teman. Contoh habis makan makanan yang berminyak dan pedas gitu ya, terus atau kita itu kurang minum, terus capek gitu ya, kecapean gitu ya, itu juga sering kan kita mengalami bibir kering, kadang pecah-pecah, dan kalau dipencet gini itu keluar ya itu apa namanya darahnya gitu ya teman-teman ya. Itu juga sering saya dulu gitu, maksudnya bukan sering setiap hari, tapi ya pada saat tertentu gitu, ketika habis makan yang seperti itu biasanya itu ya terjadi gitu ya, sariawan gitu ya. Dan orang normal pun yang tidak mengalami gangguan asam lambung dan anxiety ini juga sering kan namanya, aduh ini sariawan gitu ya, tapi mereka biasa saja. Nah, jadi pada saat kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety, terus kita itu mengalami bibir kering, pecah-pecah, itu menurut saya itu ya wajar sekali ya. Orang normal pun tidak mengalami gangguan ini juga mengalami bibir pecah-pecah, kering gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan ya, fokus saja kepada penyembuhan ya, jalankan 3P secara konsisten. Oke ya, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya, Warnomo ya. Mas Sultan, kalau merasa kayak iur, perasaan kayak mau jatuh, itu apa juga sensasi asam lambung? Terus bagaimana cara mengatasinya? Sensasi beliur gitu, gimana ya bahasanya? Karena saya takutnya menyampaikan bahasanya ini juga teman-teman itu ya semoga saja tahu ya. Mungkin ya yang dimaksud ya itu kayak iur gitu. Itu ketika kita berdiri itu kayak mau jatuh gitu, gliut gitu ya teman-teman ya. Kalau bahasa di tempat saya ya gliut gitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kayak pusing tapi kayak mau jatuh gitu, jadi gliut gitu. Itu perasaan kita itu seperti itu, padahal ketika orang melihat kita itu katanya biasa saja. Karena saya pernah gitu ya, saya coba gitu ya, pada saat saya berdiri ya, saya suruh lihat gitu ya, yang saya rasakan itu kan seperti biut gitu, kayak mau jatuh gitu ya, ke apa namanya, ke depan, kadang ke samping gitu ya, biut gitu ya. Tapi setelah saya tanya dengan apa yang apa namanya dilihat oleh teman saya gitu ya, katanya saya biasa saja. Berarti itu artinya adalah perasaan kita, tapi kita itu merasanya itu nyata gitu ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah khawatir, nggak usah cemas ya. Kalau kondisi seperti ini menurut saya itu banyak sekali ya penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu mengalami sensasi-sensasi seperti ini ya, termasuk saya juga mengalaminya. Nanti insya Allah seiring membaiknya kondisi asam lambungnya, GERD-nya, anxiety-nya ya, ini saya juga nggak tahu ini pastinya gitu ya, ini dari asam lambungnya atau dari GERD-nya atau dari anxiety-nya ya. Tapi ketika saya mengalami 3 gangguan itu ya teman-teman ya, saya merasakan sensasi seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas. Saya pun dulu seperti itu. Insya Allah juga nanti semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya, dari akunnya Siska Margo. Mas, saya mau tanya, kepala sakit berat, pusing kayak gempa, badan nggak enak, lengan dan kaki dingin, kebas, panas, linu, telapak kaki dan tangan kurang terasa, perut gembung, bunyi kerucuk-kerucuk, nyeri panas di ulu hati, nggak enak, naik di dada, nyeri sekali. Ya ini ya teman-teman ya,
Kembali lagi tuh masalah keliengan ya, udah di video saya itu sebelum-sebelumnya banyak sekali video-video saya mengenai keliengan ya, mungkin agak berbeda sedikit ya cara saya menyampaikannya ya, tapi intinya keliengan mungkin yang dimaksud adalah seperti saya itu ketika jalan itu tidak seimbang ya, seperti sempoyongan gitu ya, pokoknya nggak nyaman gitu, tapi ketika dilihat orang itu kita sebenarnya biasa saja katanya gitu ya, dan ini menurut saya sesuatu hal yang wajar sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, bahkan psikosomatis ya teman-teman ya, karena saya pun dulu mengalami hal seperti ini gitu ya, jadi kayak merasakan kayak ada gempa setiap hari ya. Dulu saya sempat panik, saya sempat cemas sampai saya bingung kapan saya sembuhnya, kapan normalnya gitu ya, dan itu sensasi-sensasi itulah yang kadang membuat saya atau bikin saya itu kadang mau beraktivitas itu jadi mikir kemana-mana jauh gitu ya teman-teman ya, memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Tapi yakin teman-teman ya, ketika teman-teman itu sudah mulai bisa mengendalikan ya, insya Allah nanti yang seperti ini itu mulai berkurang gitu ya teman-teman ya. Kalau masalah kaki dingin, kebas, panas, linu, lemes itu bisa jadi karena peredaran darah nggak lancar juga, terus bisa jadi juga karena kecemasan kita sedang tinggi dan kita nggak tahu kecemasannya itu karena apa gitu ya, karena kalau gangguan kecemasan kan kita nggak tahu sumbernya itu dari mana, apakah kita sedang memikirkan sesuatu ya, nggak juga, memikirkan ini juga nggak juga, kok tiba-tiba kayak perasaannya itu ya cemas sendiri lah gitu ya teman-teman, dan itu diikuti dengan, kalau saya dulu itu di sebelah sini itu serasa tebel sekali gitu ya, bahkan saya cubit-cubit ini nggak kerasa, terus nanti itu kadang di sini itu nggak kerasa gitu ya teman-teman ya. Itu saya mengalami hal seperti itu sama dengan teman-teman ya, terus kadang di kaki gitu sampai saya cubit-cubit nih di bagian betisnya ya teman-teman, jadi sampai itu saya cubit-cubit, dan besoknya itu jadi lebam gitu ya, jadi biru-biru gitu ya teman-teman, karena saya saking cemasnya waktu itu, waduh ini kenapa gitu. Tapi ya memang sejauh apa yang pernah saya rasakan, sejauh yang pernah saya alami itu ya, yang saya pikirkan itu waduh ini sesuatu hal yang berbahaya mungkin gitu ya, waktu itu saya berpikirnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ternyata berapa bulan saya alami itu ya alhamdulillah nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Jadi kadang kita itu sering menakutkan sensasi-sensasi yang muncul, dan sebenarnya itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak apa-apa, dan itu memang cukup bikin kita itu tambah panik, tambah kepikiran ya enggak. Tapi kalau kita mengikuti paniknya kita gitu ya, terus berpikiran berselancar itu pikirannya, wah inilah itulah ya, memikirkan takut ini takut itu malah akan semakin menjadi, itu pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang wajar dialami oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman, dan nanti seiring membaiknya, insya Allah ya, seiring membaiknya gangguan asam lambungnya, GERD-nya ya, anxiety-nya ya, insya Allah juga sensasi-sensasi seperti ini itu berkurang sedikit demi sedikit, itu berkurang. Memang ini butuh proses, tidak instan. Seperti apa yang pernah saya alami itu tidak instan, karena saya juga mencari tahu ini, mencari tahu informasi ini, informasi itu, memang sempat pusing malah ini yang benar yang mana, yang ini yang mana. Tapi ya tetap kembali lagi adalah 3P itu sangat penting ya, dari pola hidup sehatnya kita ya, pola makan kita perhatikan, pola hidup kita juga perhatikan, kalau memang kurang bagus ya kita perbaiki ya teman-teman, dan pola pikir kita dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu juga penting ya, dan itu sangat mendukung sekali dalam proses kita mempercepat perbaikan ya, atau mempercepat pemulihan untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu menurut saya ya teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi-sensasi muncul tapi kita selalu fokus kepada sensasinya, dan kita tidak mencoba mencari tahu sumbernya ini semuanya memang dari mana gitu, nanti kita akan terfokus kepada sensasi-sensasi itu dan muter-muter terus sensasi seperti ini obatnya apa, sensasi seperti ini itu bagaimana ya. Nggak apa-apa, dalam kondisi-kondisi tertentu memang kita kan ketika mengalami sensasi itu pingin secepat mungkin itu reda ya, tapi kenapa selalu muncul lagi, itu biasanya karena memang sumbernya masih belum kita kenali, apakah itu kita masih kurang bagus di pola makannya, atau di pola hidup sehatnya ya, di pola hidupnya ya teman-teman, atau di pola pikir
pikir kita gitu ya teman-teman, itu kadang juga bisa terjadi seperti itu. Jadi kita fokus kepada pemulihan dulu. Kalau memang teman-teman itu memang sudah memeriksakan diri ke dokter ya, sudah sudah cek komplit, ternyata memang tidak ada sesuatu hal yang berbahaya ya, tapi teman-teman itu merasakan sesuatu hal yang sangat berbahaya sekali gitu menurut teman-teman ya, menurut saya juga dulu itu seperti itu ya. Nah, teman-teman ya harus yakin saja kalau dokter itu sudah memeriksa. Dan dulu saya juga memang sempat nggak yakin, wah jangan-jangan salah diagnosa dan lain-lain ya. Tapi memang benar ya, ketika saya sudah kesana kemari ya, memang katanya kamu gangguan asam lambung gitu ya, dan anxiety gitu. Memang ada beberapa obat-obatan yang untuk asam lambung saya ya, karena memang ada radang lambung, ada luka lambung, itu juga kalau perlu obat ya saya juga ikutin saran dari dokter, saya harus minum obat ya saya minum obat ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi untuk sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan ya, memang termasuk saya juga gitu ya, dari beberapa teman-teman yang lain yang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu hampir sama semua ya teman-teman, hampir sama semua. Jadi kita tidak boleh terlalu fokus kepada sensasinya ya teman-teman, tapi coba kita fokus kepada pemulihan dengan kita itu menerapkan 3P secara konsisten ya teman-teman ya. Kita perbaiki kalau memang dari pola makan kita masih kurang bagus, kita perbaiki dari pola hidup sehatnya kurang bagus, kita perbaiki ya, masalah begadangnya, istirahat malamnya ya, dari pola pikir dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini yang kadang kita berpikirnya macam-macam, ini itulah dan sebagainya, kapan sembuhnya, ini sebenarnya kenapa kok bisa begini, kok nggak sembuh-sembuh, kok muncul lagi, saya sudah menerapkan ini menerapkan itu kok masih juga ini. Coba dirubah. Ini gangguan ini itu perlu proses untuk kita mencapai jadi membaik dan sembuh, ini perlu proses, dan ini sedikit demi sedikit. Ini yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap jaga 3P secara konsisten ya, insya Allah teman-teman juga nanti akan menyusul membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Semoga video saya bermanfaat ya, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya, nanti insya Allah bisa disambung lagi ya. Pokoknya tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.